Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salat tarawih. Kenapa ini penting untuk dijelaskan? Karena di dalam masyarakat kita terdapat perbedaan-perbedaan yang ada, yaitu ada yang melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat, ada yang melaksanakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat, ada juga yang melaksanakan salat tarawih sebanyak 36 rakaat, dan salat tarawih yang tidak terbatas jumlah rakaatnya. Hujjah atau alasan salat tarawih 20 rakaat. Yang pertama, hadis dari Aisyah yang diklaim oleh banyak ulama sebagai salat tarawih itu adalah hadis salat malam atau salat tahajud, bukan hadis yang bisa dijadikan dalil untuk salat tarawih. Yang kedua, jumlah 8 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah tidak bisa dijadikan dasar tentang jumlah rakaat salat tarawih, karena salat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali hanya 3 kali saja. Itu pun dilakukan di masjid, bukan di rumah. Bagaimana mungkin Aisyah meriwayatkan hadis tentang salat tarawih? Yang ketiga, istilah salat tarawih belum dikenal di masa Nabi masih hidup. Istilah salat tarawih dikenal di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Umar mengumpulkan orang-orang yang salatnya terpencar, berkelompok-kelompok, bahkan ada yang sendiri-sendiri pada bulan Ramadan menjadi satu jamaah. Pada saat itu, Ubay bin Ka'ab ditunjuk menjadi imam salat. Inilah awal mula ada salat tarawih. Dikenal dengan tarawih karena banyak istirahatnya, sebab di dalamnya banyak melakukan istirahat setiap 4 rakaat dengan 2 salam. Yang keempat, kalau begitu, apakah amalan sahabat Nabi bisa dijadikan sumber syariat? Jawabannya bisa. Karena memang ada hadis yang menyatakan, hendaklah kalian melaksanakan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidun. Gigitlah erat-erat dengan geraham kalian. Sehingga apa yang dilakukan Umar yang merupakan khalifah dapat menjadi sesuatu yang masyru'. Yang kelima, menurut kelompok ini 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua sepakat bahwa salat tarawih itu jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat. Ya, hal ini bisa dibaca dalam Fiqh 4 Mazhab karya Al-Jazari. Alasannya merujuk pada praktek salat tarawih umat Islam mulai masa Umar hingga hari ini. Hujjah atau alasan atau dalil melaksanakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat. Yang pertama, Nabi melaksanakan qiyam Ramadan hanya 3 kali dengan 8 rakaat tambah 3 witir dengan formasi 4-4-3. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Yang kedua, para sahabat Nabi di saat Nabi masih hidup ternyata mereka melaksanakan qiyam Ramadan di masjid yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Saat Nabi menemui mereka, Nabi justru memujinya. Saat itu Ubay bin Ka'ab mengimami salat tarawih sebanyak 8 rakaat. 3. Saat Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu berarti menjadi sunnah taqririyah. Sehingga salat tarawih itu memang dimulai sejak masa Nabi masih hidup dengan 8 rakaat, bukan pada masa Umar tarawih 20 rakaat dalam satu riwayat. Karena tindakan Umar tarawih 8 rakaat dalam sebuah riwayat tidak diketahui dan belum tentu dibenarkan oleh Nabi langsung, karena Nabi saat itu telah wafat. Yang keempat, hadis riwayat Aisyah tentang Nabi qiyam Ramadan 8 rakaat itu juga didukung dengan hadis riwayat Jabir. Hanya saja riwayat Jabir tidak menjelaskan jumlah witir Nabi. Yang kelima, memang ada hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyebut bahwa Nabi melaksanakan tarawih 20 rakaat. Namun dalam hadis ini ada rawi bernama Abu Syaibah yang tafarrud atau menyendiri. Selain itu, ulama hadis sepakat bahwa Abu Syaibah adalah periwayat yang dhaif atau lemah. Bahkan Imam As-Suyuti menyebut bahwa hadis dari Ibnu Abbas ini sangat lemah. Yang keenam, pada masa Abu Bakar,
para sahabat Nabi tetap melaksanakan sholat tarawih di sudut-sudut Masjid Nabawi sampai akhir pemerintahan Umar. Yang ketujuh, pada masa tahun kedua pemerintahan Umar, beliau mengumpulkan orang-orang yang sholat tarawih secara terpencar-pencar di sudut-sudut masjid menjadi satu jamaah. Yang menjadi imam jamaah laki-laki adalah Ubay bin Ka'ab, sedangkan yang menjadi imam jamaah perempuan adalah Ibnu Abi Khaythamah. Lalu Umar berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Apakah saat itu Umar memerintahkan sholat tarawih 20 rakaat? Tidak. Sebaik-baik bid'ah yang dimaksud oleh Umar adalah pelaksanaan sholat tarawih menjadi satu jamaah dari yang terpencar-pencar, bukan dalam hal jumlah rakaatnya. Yang kedelapan, tetapi ada riwayat dari Al-Ja'di dan Al-Baihaqi bahwa Umar memerintahkan sholat tarawih 20 rakaat dengan 10 salam ditambah 3 witir. Tetapi hadis ini kemudian dibantah oleh Az-Zarqani, As-Subaki, An-Nimawi, Al-Mubarakfuri, dan Ibnu Arabi. Yang kesembilan, As-Subaki menyatakan, saya melihat berbagai athar dalam Sunan Sa'id Ibnu Al-Mansur tentang sholat tarawih 20 dan 36 rakaat. Namun itu semuanya berasal dari zaman sesudah Umar. Yang ke-10, Ibnu Mulakin menyebutkan bahwa pada masa Muawiyah, pada mulanya pelaksanaan salat tarawih 8 rakaat, lalu diubah menjadi 20 rakaat. Kemudian di akhir kekuasaannya menjadi 36 rakaat. Yang ke-11, tidak benar bahwa 4 imam mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dalam kitab Umdatul Qari dan Al-Masabih fi Sholatit Tarawih disebutkan bahwa Imam Malik justru lebih memilih 8 rakaat tambah 3 witir. Alasan Imam Malik karena ini yang diperintahkan oleh Umar pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Umar memerintahkan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, bukan 20 rakaat. Demikian hujah pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat. Hujjah salat tarawih sebanyak 36 rakaat. 1. Tarawih berjumlah 36 rakaat merujuk pendapat Imam Malik, sedangkan Imam Malik merujuk apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena menyamakan keutamaan penduduk Mekkah mengikuti orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang kedua, pendapat kelompok ini berdasar kaidah al-amalu kullama katsura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik, atau amalan yang semakin banyak dan sulit lebih utama daripada amalan yang tidak seperti itu. Hujjah salat tarawih tidak terbatas sebagaimana salat tahajud. Yang pertama, tidak ada dalil yang secara tegas menetapkan jumlah rakaat salat tarawih Rasulullah SAW. Yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih dalam hal rakaatnya berbeda-beda, mulai dari masa Rasul hingga masa Daulah Islamiyah. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat tarawih bisa dilakukan berapapun rakaatnya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan sampai tidak terbatas sebagaimana pelaksanaan sholat tahajud. Demikian hujah atau alasan atau dalil salat tarawih yang tidak terbatas jumlah rakaatnya seperti salat tahajud. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah hujah atau alasan atau dalil pelaksanaan salat tarawih dengan berbagai macam rakaatnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang terbaik adalah toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, karena ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan kadar keikhlasan dan kemampuan masing-masing individu. Demikian penjelasan ini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.